Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama aku Dwi Rahma Syarifah dengan NIM F1C024173. Di sini aku akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi komunikasi di era penyiaran. Pada era penyiaran, periode ini didominasi oleh penyiaran lewat TV dan radio sejak 1962. Nah, saat ini aku akan menjelaskan fokusnya yang terdampak oleh sosial, budaya, dan politik. Tapi aku akan menjelaskannya dengan aspek sosial dan budaya dulu. Jadi, dengan adanya perkembangan komunikasi era penyiaran di aspek sosial dan budaya itu, yang paling berpengaruh adalah dari segi komunikasinya. Jadi, pada era penyiaran ini yang tadinya komunikasinya itu adalah lewat mulut ke mulut, di era penyiaran ini mulai adanya perbedaan yaitu lewat media, yaitu televisi dan penyiaran lewat radio FM seperti itu. Jadi masyarakat itu beralih menjadi konsumen pasif, di mana mereka itu sebagai penerima pesan aja, enggak sebagai untuk memberi feedback seperti itu. Seperti contohnya percobaan penyiaran pada 17 Agustus 1962 dan percobaan penyiaran televisi resmi Asian Games keempat lewat TVRI. Hal ini menjadikan masyarakat itu menjadi konsumen pasif tadi, karena mereka itu tuh cuman mendengarkan secara pasif kayak gitu. Jadi kayak mereka cuman menerima informasi tapi tidak memberikan feedback seperti itu. Jadi kayak nggak ada interaksi lagi. Jadi mereka itu cuman menerima informasi. Oke, selanjutnya adalah pada aspek politik. Reformasi dan kebebasan pers pasca 1998, which is era reformasi Orde Baru, menjadi titik penting bagi demokratisasi media. Jurnal mencatat peran penting kebijakan pencabutan surat izin usaha penerbitan pers oleh Menteri Penerangan Yunus Yofiah yang menandai dimulainya kepastian hukum dan kebebasan mendirikan media termasuk media online. Di sini media massa sebagai simbol demokrasi dan transparansi pada masa itu menjadi medium baru bagi kebebasan berpendapat oleh masyarakat. Media berfungsi sebagai kritik pemerintah dan membahas isu-isu sosial politik secara terbuka, sebagaimana hal yang sebelumnya sangat dibatasi oleh rezim Orde Baru. Konvergensi media dan pluralisme informasi era penyiaran juga menunjukkan konvergensi antara media massa, telekomunikasi, dan data komunikasi. Pemerintah mengadopsi sistem penyiaran digital dan memberi ruang bagi berbagai kanal swasta. Hal ini mengubah lanskap politik informasi yang dari tadinya terkonsentrasi menjadi lebih plural dan desentralistik, sejalan dengan nilai-nilai demokrasi baru. Kebijakan teknologi sebagai alat modernisasi politik, contohnya sebagai penerapan TV digital oleh TVRI pada tahun 2008 dan sinergi media cetak online, mencerminkan upaya negara mengadaptasi teknologi untuk memperluas diseminasi informasi kepada publik. Namun, hal ini juga menuntut masyarakat agar lebih kritis terhadap dampak globalisasi media dan informasi yang cepat. Perkembangan teknologi komunikasi era penyiaran merujuk pada periode di mana teknologi penyiaran seperti televisi analog dan radio mendominasi di komunikasi massa di Indonesia. Dimulai sekitar 1962 dengan siaran TVRI, transisi dari era tersebut sehingga memberikan konteks historis yang relevan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknologi yang dominan pada era penyiaran. Era penyiaran ditandai oleh televisi analog yang dimulai di TVRI pada 17 Agustus 1962 pada percobaan TVRI untuk HUT proklamasi dan secara resmi pada 24 Agustus 1962 untuk Asian Games keempat. Teknologi radio FM juga dominan karena kualitas dan efisiennya yang baik, tahan lama dari sebelumnya, dan akhirnya radio FM tergantikan oleh digital seperti digital audio broadcasting. Teknologi ini rentan intervensi dan fading dengan gambar serta suara kurang stabil dibanding siaran yang digital. Jadi pada era penyiaran ini lebih dominan pada penyiaran radio FM. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang pola komunikasi masyarakat pada era penyiaran. Pola komunikasi masyarakat pada era penyiaran itu cenderung mengadopsi pola komunikasi satu arah. Karena pada saat penyiaran itu kan biasanya orang tuh kayak nonton TV atau nonton radio, mendengarkan radio. Jadi orang-orang itu tuh kebanyakan menerima informasi tanpa memberikan feedback. Hal ini dinamakan yaitu push media, di mana audiens itu tuh pasif, tapi pihak yang mengirimkan pesan itu tuh aktif, sebagaimana TV dan radio saat era penyiaran ini. Sementara audiens itu pasif, hanya menerima pesan dari TV dan radio tanpa interaksi, tanpa adanya feedback, tanpa adanya timbal balik lah, seperti itu. Selanjutnya, komunikasi pada era penyiaran ini dibatasi oleh jadwal siaran dan frekuensi. Ya benar, karena algoritma di TV dan radio itu tidak sebebas pada sekarang kayak misalnya di media sosial seperti TikTok dan Instagram yang orang-orang itu dibebaskan jam tayangnya mau 24 jam juga bisa. Tapi di era penyiaran ini itu tuh jadwal tayangnya itu tuh ada batasannya gitu. Jadi siaran itu terjadwal dan frekuensinya itu tuh juga terbatas. Hal ini menciptakan ketergantungan pada media massa konvensional untuk informasi massal. Jadi orang-orang itu memiliki ketergantungan pada media massa konvensional untuk menerima informasi kayak gitu. Jadi orang-orang itu tuh kayak untuk penyampaian informasi menunggu adanya tayangan di televisi ataupun siaran di radio, seperti itu. Lalu pada era penyiaran ini, pola ini itu berubah saat munculnya media baru, kayak media yang lebih modern gitu, seperti adanya Facebook dan lain sebagainya. Tapi era penyiaran ini menekan konsumsi dan periodiknya. Oke, selanjutnya adalah paradigma pembuatan pesan. Seperti jurnalis atau broadcast harus mengadopsi paradigma medium is the message, seperti apa yang dikatakan oleh McLuhan, di mana format penyiaran itu membentuk isi pesan itu sendiri. Broadcaster ataupun jurnalis akan fokus pada adaptasi, inovasi, dan kreativitas untuk bersaing dengan media lain, mempersiapkan transisi ke digital dengan sinergi multimedia. Paradigma penerimaan pesan pada era penyiaran ini menuntut produksi konten yang stabil dan terjadwal dengan penekanan pada kualitas gambar atau suara analog. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil dari paradigma pembuatan pesan ini adalah seorang jurnalis ataupun broadcaster itu harus mengemas pesan seperti apa yang ia sampaikan, seperti apa yang ia dapat. Jadi ia mengemas pesannya itu tuh bagaimana itulah
yang diterima oleh seorang audiens gitu. Jadi seperti apa yang dikatakan McLuhan tadi, medium is the message. Jadi pesan yang kita katakan itu adalah pesan yang akan diterima oleh audiens gitu. Terus kayak kalau misalnya televisi itu kan kita mendengar dan melihat. Kalau misalnya dari siaran radio itu kita hanya mendengar dari suara, tidak dari gimmick atau mimik wajah. Jadi pesan yang kita sampaikan lewat suara itu harus mencakup keseluruhan pesan atau substansi isi pesannya itu harus jelas dan tersampaikan oleh audiens. Karena kalau misalnya tidak jelas nanti akan terjadi miskomunikasi antar audiens dan penyampai pesan. Oke, selanjutnya aku akan jelasin tentang aktor yang paling berpengaruh di era penyiaran ini tuh siapa sih kayak gitu. Jadi dari semua bacaan yang aku kutip, di sini aku menarik kesimpulan bahwa aktor yang paling berpengaruh di era penyiaran ini adalah TVRI, di mana TVRI itu sebagai lembaga penyiaran negara paling berpengaruh pada era penyiaran ini, memulai era penyiaran nasional dan menjadi pionir siaran analog di Indonesia. Pemerintah juga berperan besar dalam regulasi dan implementasi. Pelaku industri radio dan TV swasta juga berpengaruh pada era penyiaran ini, tapi TVRI itu mendominasi awal era tersebut. Jadi di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa aktor yang paling berpengaruh pada era penyiaran ini adalah instansi dari negara sendiri, bukan swasta. Instansi dari negara sendiri adalah Televisi Nasional TVRI, di mana TVRI itu memiliki sumbangsih sebagai penyiaran pertama pada HUT RI dan ASEAN Games yang keempat dalam melakukan penyiaran. Dari sumbangsih TVRI ini, mereka pasti berkembang kepada penyiaran berkelanjutannya, seperti itu. Nah, dari sinilah ini merupakan sepak terjang TVRI untuk memberikan sumbangsih pada era penyiaran di Indonesia. Hal ini yang menjadikan juga TVRI itu yang paling mendominasi pada penyiaran di Indonesia. Jadinya menurut yang aku kutip, aktor yang paling berpengaruh pada era ini adalah TVRI.